Halo sobat mendengar, kembali lagi di podcast Dewi Talks, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita nggak di studio, tapi kita lagi nongkrong cantik di mana? Di Cafe Ronggo Karawang. Oke, nah kali ini topiknya keren banget tentang model bars. Kita akan kupas rahasia di balik penilaian kerja yang bikin pelayanan hotel jadi bintang 5. Kali ini saya nggak sendiri, saya bersama bintang tamu kita. Ada Teh Delis dan Teh Abida. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik dong, baik. Meskipun gigi saya, gusi saya agak bengkak gitu ya, tapi saya tetap semangat ya buat datang ke podcast ini. Oke. Walaupun lagi sakit tetap semangat nih buat berbagi insight untuk kita semua ya. Oke, kini kan sekarang mau membahas tentang bars. Jadi pasti teman-teman masih ada yang bingung ya, bars ini apaan sih gitu. Oke, sebelum lebih jauh, aku akan jelasin dulu. Jadi BARS ini singkatan dari Behaviorally Acquired Rating Scale. Jadi kalau misalnya penilaian cuma kasih angka, tapi BARS ini dia lebih detail. Karena setiap angkanya punya perilaku yang nyata. Misalnya di hotel, ketika ada angka 5 nih seperti apa, dan angka 1 itu seperti apa. Bener gak sih? Ya, betul banget Teh Dewika. Jadi menurut Smith and Kendall ini, BARS juga menggabungkan dari keunggulan rating scale tradisional dengan perilaku spesifik sebagai panduan. Jadi lebih objektif gitu loh jatuhnya. Nah, selain itu juga mungkin Bida mau menambahkan. Nah iya, jadi intinya ini bikin penilaian itu lebih fair. Kayak nggak cuma yang kayaknya dia oke deh, tapi lebih ke dia udah ngelakuin A, B, C atau apa yang memang jadi patokan nilai bagus. Jadi jelas gitu dan ada buktinya. Makanya nggak heran ya kalau misalnya hotel besar kayak Mercure Karawang itu pakai pendekatan ini ya untuk jaga kualitas pelayanan mereka. Betul banget, soalnya biasanya model BARS ini digunain buat di perhotelan. Oke, nah kalau mau bikin bars ini kan kita nggak mungkin asal-asalan ya, harus ada alur yang jelas ya. Gimana sih langkah-langkahnya guys? Nah, langkah itu yang pertama biasanya itu harus diidentifikasi dulu nih dimensi kerjanya. Misalnya kayak komunikasi, ketepatan waktu, pelayanan tamu. Terus yang kedua itu dikumpulin nih critical incidents-nya atau contoh perilaku efektif dan nggak efektifnya. Nah, yang ketiga dikelompokkan dan kasih nilai skala dari 1 sampai 5. Misalnya ini skalanya sesuai perilakunya, misal 5 ini sangat baik, sangat memuaskan, 4 memuaskan, kayak gitu sih biasanya ya. Oke, berarti proses ini lumayan makan waktu yang banyak ya. Tapi pasti nanti hasilnya bakal jelas banget nggak? Jelas, biasanya sangat jelas. Ini tuh biasanya dipakai buat kayak ngasih tahu atau ke Google biasa ya, di Google Maps kayak si Hotel Mercure ini bagus gak ratingnya, ya gitu. Oh, jadi kalian bisa tahu ya kalau misalnya saya pengen nilai 5, saya harus begini gitu. Bener banget, dan serunya lagi nih bisa dipakai di berbagai divisi. Misalkan kayak dari front office, housekeeping, sampai F&B service, semuanya bisa punya indikator masing-masing. Oke, nah andaikan loh ya. Bisa sekarang kita ada di Hotel Karawang, Hotel Mercure-nya. Gimana sih contoh bars di pelayanan tamunya? Nah, biasanya nih ya, karena saya waktu itu pernah jadi panitia di sana, jadi saya tahu banget betul gimana pelayanannya. Jadi kalau misalnya kita kasih skor 5, resepsionisnya ini menyapa, senyum hangat gitu. Jadi ramah tamah gitu loh, Deo. Nah, terus selain itu, kalau misalnya kita butuh bantuan, si resepsionis ini pasti langsung proaktif, langsung jawab, langsung sigap gitu. Jadi bikin tamu ini tentunya nyaman dari awal datang. Nah, sedangkan kalau skor 4, ini biasanya kayak masih ramah, masih informatif, tapi kadang perlu konfirmasi tambahan dari kita. Jadi enggak se-perfect di skor 5 ini. Oke, mungkin skor 3 gimana? Teh Abida mau menjelaskan. Kalau skor 3 tuh ya nyapa-nyapa aja ya. Kayak cuma nggak ada kontak mata atau kurang semangat. Terus kalau misalkan di skor 2 itu nada suaranya tuh datar, kayak males ngomong gitu. Nah, terus kelihatannya juga kayak buru-buru. Terus bikin tamu itu nunggu tanpa kasih penjelasan. Nah, kalau misalkan skor 1 nih. Kalau misalkan skor 1 ini paling bahaya ya kayaknya. Soalnya nggak nyapa sama sekali tuh sama si customernya gitu. Sekali atau nggak nyapa sama sekali, atau malah bikin tamu sampai komplain atau apa sebagainya gitu. Berarti bahaya banget ya skor 1 ini, kayak bikin rating jadi jelek ya. Jadi kayak aduh nggak mau deh, di blacklist aja dari
list hotel yang akan kita inap gitu misalnya. Oke. Nah, selain di penyambutan tamu, bars di hotel ini bisa ternyata buat dipakai di dimensi lain. Misalnya seperti ketepatan proses check-in check-out-nya. Terus ada gimana sih kemampuan menangani keluhan tamu. Terus ada pengetahuan produk dan layanan hotelnya itu seperti apa, keramahannya, profesionalnya, kedisiplinan maupun kesiapan kerjanya. Nah, misalnya kalau di mengenai keluhan tamu, Teh Delis pernah ngerasa nggak? Jadi biasanya gini nih, nilai 5 ini diberartikan staff. Jadi langsung tanggap dari minta maaf, kasih solusi gitu. Jadi kalau misalnya kita atau staff ini ada salah di dalam lihat posisi di skor 5 ini ya, itu tuh si resepsionisnya atau para yang kerja di situ pasti langsung kayak maaf ya kak gitu, kami ada kesalahan, jadi kayak ramah, langsung proaktif gitu. Terus kalau misalnya nih berbanding terbalik, kita dinilainya 1, contohnya di posisi 1 itu tuh staffnya defensif, jadi acuh gitu loh, mengabaikan keluhan kita gitu, jadi dia kayak menghindar gitu biasanya. Seperti itu. Berarti selama nginep di Hotel Mercure kemarin gimana di pengalamannya? Aduh, kalau pengalaman sih nggak sempet nginep ya, tapi mungkin kayak punya iya keperluan atau rapat di situ, dan sejauh itu masih baik-baik aja sih. Dari mikrofonnya mati tuh dia pelayanan di situ langsung kayak sigap, iya ngeganti baterainya apanya, iya bener bagus banget. Oke, Tebida punya pengalaman atau gimana? Kalau tadi kan ada yang katanya pengetahuan produk ya. Nah, kalau pengetahuan produk dinilai 5 itu artinya staff itu tahu semua tentang fasilitas hotel, entah itu promo atau apa gitu. Nah, kalau misalkan nilainya 1, staffnya itu nggak tahu apa-apa. Jadi sering banget nih manggil buat orang yang bantu jawab itu, soalnya dia nggak tahu jawabannya apa. Berarti kayak harus banyak belajar dulu, dan emang kalau jatuhnya kalau misalnya nggak tahu apa kayak nggak profesional gitu nggak sih? Betul. Oke, jadi beras ini kayak berasa peta detailnya yang bikin semua orang tahu standar emas pelayanan itu seperti apa ya. Nah, kan kelebihannya itu pasti objektif, adil, dan bisa jadi bahan feedback. Sedangkan kekurangannya ya penyusunannya emang makan waktu ya, dan emang penilaiannya ini harus dilatih guys. Dan emang harus update kalau misalnya ada perubahan job desk dari masing-masing itu ya. Nah, menurut Teh Delis dari sisi yang lain ada nggak? Ada, misalnya kita lihat dari sisi hospitality atau rumah sakit. Karena misalnya di rumah sakit ini kan biasanya ini tamu tuh sebagai aset ya, aset terbesar ya. Jadi kayak tamu ini puas, kalau puas itu berarti hospitalnya bagus gitu, karena itu adalah salah satu aset terbesar. Jadi kalau misalnya di perhotelan mungkin Tebida bisa jawab. Nah, kalau apalagi kalau di hotel ya, detail kecil itu juga bisa banget nih jadi penentu tamu untuk balik lagi ke hotel tersebut atau tidaknya gitu. Jadi penting banget punya standar yang jelas kayak gini, misalnya kayak beras atau apa. Oke, setuju banget sih aku sama Tebida dan Teh Delis barusan. Jadi hari ini kita udah nggak berandai-andai lagi, kita langsung datengin Hotel Mercure Karawang, jalan-jalan sembari kita ngeliat gimana sih model bars yang berlaku di Hotel Mercure Karawang. Ikutin terus ya, let's go! Penerapan model bars di Hotel Mercure dilakukan dengan membuat skala penilaian kinerja yang didasarkan pada contoh perilaku nyata di setiap level pekerjaan. Misalnya, pada posisi resepsionis, penilaian kinerja tidak hanya dilihat dari hasil seperti cepat atau lambatnya melayani tamu, tetapi juga dari perilaku spesifik yang ditunjukkan. Level tertinggi bisa digambarkan dengan perilaku menyambut tamu dengan senyum, menawarkan bantuan proaktif, dan mampu menyelesaikan proses check-in dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan level menengah dapat digambarkan dengan perilaku menyapa tamu dengan sopan, namun masih membutuhkan waktu lebih lama dalam proses check-in. Sementara level terendah dapat digambarkan dengan perilaku tidak menyapu tamu, bersikap kurang ramah, atau melakukan kesalahan dalam proses administrasi. Dengan cara ini, penilaian kinerja menjadi lebih jelas, terukur, dan sesuai standar pelayanan prima yang diharapkan Hotel Mercure. Nah guys, jadi mode bars ini cocok banget ya di dunia perhotelan karena untuk memastikan layanan yang diberikan konsisten dan sesuai standarnya. Oke, terima kasih Tebida dan Teh Deli sudah berbagi insight nih tentang model bars di
dunia perhotelan. Oke, semoga teman-teman dapat insight baru tentang model bars dan siapa tahu bisa diterapkan di tempat kerja kalian. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye-bye.